Selamat pagi, sahabat dapur Umi Zizi. Kali ini kita akan mencoba memasak menu makanan sederhana dari sisa-sisa dapur. Jadi bagi ibu-ibu yang masih bingung nih mau masak apa karena sudah tanggal tua, jadi kita berbagi resep masakan sederhana. Jadi bahannya dari sisa-sisa yang ada di dapur. Yang pertama ini telur, kemudian bawang merah, tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian ada sepotong bawang putih, kemudian saya tambahkan di sini tomat kecil atau cungkediro. Jadi saya memang kebiasaan kalau masak sambal itu menambahkan cung atau tomat kecil ini supaya memberikan rasa sensasi asam-asam manis gitu. Nah, kemudian ini adalah teri yang tersisa di dapur saya. Ini juga ada terung panjang. Langkah pertama ini kita kupas dulu ya telurnya. Ini telurnya sudah direbus. Nah, untuk terinya, supaya menghilangkan bau amis dari teri dan supaya terinya juga lembut dan garing, setelah kita membersihkan tadi, kita rendam dengan air panas. Jadi teri ini direndam dengan air panas. Kemudian terungnya kita setelah dicuci kita lumuri dengan garam halus. Umi Zizi, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita goreng dulu terung yang sudah kita cuci bersih dan kita lumuri garam tadi. Nah, kalau dirasa terungnya sudah matang, dapat kita angkat. Angkat ya. Kemudian kita goreng telur bulat yang sudah kita kupas tadi. Kalau telurnya sudah ini, jangan lupa kita balik supaya matangnya merata. Kita angkat. Yang terakhir yaitu kita menggoreng teri. Jadi teri ini karena dia sudah direndam dengan air panas, kita masukkan dengan api yang sangat kecil supaya dia tetap garing. Kalau terinya sudah garing seperti ini, kita angkat. Oke, kita matikan kompor. Nah, saatnya kita menggiling cabai ya, yang untuk bikin sambal tadi. Jadi yang pertama kita ini adalah cabai merah. Cabai merahnya beserta dengan cabai rawit, kita tambahkan sedikit garam. Nah, sesuai selera, kalau saya segini aja. Jadi yang spesial dari sambal kita ini sebenarnya bukan ininya ya, bahan-bahannya, tetapi terletak pada sambalnya. Nah, saya lebih suka kalau bikin sambal itu cabenya tidak terlalu halus. Jadi saya lebih suka kalau cabenya digiling, bukan di blender. Memang sedikit lebih repot, tetapi hasilnya beda rasanya. Setelah cabenya dirasa cukup halus, kita masukkan bawang. Bawangnya kita iris dulu.
Kita menambahkan bawang putih di sini supaya aroma harumnya tercium ya. Karena kan fungsi bawang putih juga supaya jangan terlalu anyir ikan terinya tadi. Jadi saya di sini kalau bawang merahnya juga tidak terlalu halus. Setelah dirasa cukup, kita masukkan iris tomat. Tomatnya juga diiris dulu. Kemudian kita masukkan tomat kecil tadi atau cung. Nah, juga dibelah dulu ya, karena dia ini kalau tidak dibelah nanti malah muncrat pas digiling. Sudah, kita giling. Tomatnya tidak usah terlalu hancur. Oke, sudah. Kita masukkan untuk digoreng ya. Nah, ini dia sahabat dapur Umi Zizi, cabai yang sudah kita giling tadi dan minyaknya kita panaskan lagi. Minyaknya tidak usah kita ganti ya, karena bekas penggorengan teri tadi akan menambahkan rasa di sambalnya. Setelah minyaknya kita rasa panas, kita dapat memasukkan cabenya. Jangan lupa untuk terus diaduk. Nah, dalam memasak sambal ini, dapur Umi Zizi tidak menggunakan penyedap ya. Jadi kita tidak menggunakan penyedap lain. Saya hanya menambahkan sedikit gula nanti. Setelah ini agak sedikit mengering, kita tambahkan sedikit gula. Jadi untuk menghilangkan rasa pedas dari sambal ini. Jadi sebenarnya walaupun kita tidak dimasukkan penyedap, dia sebenarnya sudah ada bumbu tersendiri tadi, itu bawang putih dan cung. Jadi cung itu fungsinya untuk menetralisir rasa pedas dari cabai rawit tadi. Kita kecilkan apinya supaya tidak gosong. Ketika sudah mulai tercium bau harum, kita tambahkan sedikit gula. Nah, kita ratakan. Diaduk terus. Sebenarnya sambal ini mungkin sama dengan sambal-sambal biasa yang ibu-ibu masak di rumah. Tetapi ini merupakan salah satu ide saya ketika tidak ada lagi bahan yang akan dimasak di rumah. Jadi dari sisa-sisa yang ada di kulkas dapat kita manfaatkan. Sambal ini enak sekali loh ibu-ibu, sahabat dapur Umi Zizi, untuk dimakan bersama nasi panas. Apalagi kalau kita makannya dengan sayur bening. Pedas-pedas dimakan dengan sayur bening dan nasi panas. Ya, kalau cabenya sudah dirasa sudah matang dan sudah tercium bau harum dan wangi, cabenya juga sudah layu, kita masukkan. Wah, mantap sekali ibu-ibu, sahabat dapur Umi Zizi sekali. Oke, kita matikan kompor. Nah, ini dia nih sahabat dapur Umi Zizi, hasil kreasi masakan dapur Umi Zizi hari ini. Kita taruh di piring ya. Wah, ini dia nih sambal telur terung plus teri untuk di tanggal tua ya. Nikmat untuk dinikmati bersama keluarga dengan nasi panas dan sayur bening. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share, dan juga tekan tombol subscribe. Sampai jumpa sahabat dapur Umi Zizi.